Maafin gue ya, Re. Gue belum bisa nyeritain semua tentang gue. Layaknya lo nyeritain hidup lo ke gue. Karena ini rumit, Re. Gue takut kalau gue jujur, lo bakal benci liat gue. Dan gue gak mau kehilangan satu-satunya temen terdekat gue. Bul, lo kok ngelamun? Lo kepikiran lo anak dapet ya? Gue bercanda anjir. Ya, kurang ajar. Enggak ya. Udah, gue mau siap-siap dulu. Lo santai aja dulu di sini. Iya. Sana mandi lo. Bau bangke soalnya. Yaudah, Princess Atara selalu wangi ya. Walaupun gak mandi setahun juga gue tetap wangi. Iya, Atara Sembainim. Ih, sumpah ya, gue tuh jadi takut banget anjir keluar malam. Nanti gimana kalau gue korbannya? Kalian udah tahu berita baru pagi ini? Ada lagi korbannya anjir. Dan tanda di lehernya itu misterius banget gak sih? Kalau pembunuhan, dia cuma ngasih tanda, sedangkan di tubuh korban gak ada luka kan? Kondisi di sini udah mulai gak kondusif. Saya punya tugas buat kamu. Kamu cari anak yang ada di ramalan. Bunuh dia. Bawa anak itu ke hadapan saya. Hidup atau mati. Baik Yang Mulia, saya akan bawakan anak yang Anda minta. Ini tanda apa sih sebenarnya? Aneh banget. Mirip tulisan, tapi aneh bentuknya. Apa ini semacam mantra kayak di novel fantasi ya? Ngapain lo, Re? Serius banget? Ini loh, lihat berita yang katanya ada hubungannya sama kaum iblis. Lihat deh tandanya. Kayak tulisan kan? Tapi bentuknya abstrak gitu. Kayak aksara kuno. Alah, palingan juga tanda biasa. Pembawa berita aja yang melebih-lebihkan. Masa iya zaman sekarang masih ada kaum iblis? Gak mungkin lah. Lo kenapa sih, Bul? Setiap bahas berita ini denial mulu. Ini kan cuma spekulasi beberapa orang doang. Wait, coklat? Coklat dari mana itu? Bukannya Valentine udah lewat ya? Gak tahu juga, gue nemu di locker. Again? Se-famous itu kah? Perasaan ada aja yang ngasih ginian dah. Entahlah, udah yuk makan. Nih titipan lo sandwich. Bul, kalau dipikir-pikir, ruangan ini jadi kayak punya kita pribadi ya? Ya gitu deh. Gue juga bingung. Gak ada banget yang minat di eskul observasi lingkungan ini. Kenapa ya?
Ya, karena eskul ini nggak ada kerjanya. Lihat aja, proyek kita stuck semua kan? Bisa dibilang eskul ini sebenarnya terbengkalai. Ruangan ini juga bersih karena kita kan? Yang sebenarnya tujuan kita masuk sini biar ada catatan eskul aja di rapot. Padahal mah kita nggak ngapa-ngapain kan di sini. Ya kan? Ya maklum lah. Kalau mageran cok, daripada suruh ikut OSIS, ogah banget gue, banyak banget kerjaannya. Capek. Tapi kan ada Kak Evan sih, ketos ganteng. Ya emang sih, tapi kerjaannya itu loh, kala-kala guru TU sibuknya. Mending ginian dah. Re, nanti temenin gue ke perpus ya. Lah, tumben lo ke perpus. Mau belajar kah? Bukan perpustakaan sekolah ya, Ge. Ke perpustakaan pusat kota. Tumben? Sampai ke perpus pusat kota? Mau ngapain? Udahlah, ikut aja. Siap, Sumbenim. Sumbenim. Gue pelintir nanti ya gigi lo. Buset, gue pikir di perpustakaan ini cuma isi buku-buku sejarah membosankan. Ternyata banyak ya jenis buku di sini. Kenapa ya di rak perpustakaan ini gak ada buku yang membahas tentang sejarah dunia lama? Kalaupun itu mitologi, harusnya tetap ada yang membahas. Banyak amat ya jenis novel di sini. Zaman dahulu, manusia dan iblis hidup berdampingan dengan damai. Manusia membangun kota, menanam padi, dan menciptakan seni serta ilmu. Sementara itu, iblis yang memiliki kekuatan lebih tua dari peradaban manusia hidup di antara bayang-bayang, menjaga keseimbangan dunia. Perjanjian tak tertulis mengikat kedua bangsa. Manusia memberi ruang, dan iblis menjaga batas. Namun, kedamaian itu rapuh. Ambisi dan keserakahan tumbuh dalam hati iblis. Mereka iri pada cahaya yang dimiliki manusia, cahaya yang berasal dari jiwa, cinta, dan harapan. Pada akhirnya, kaum iblis mulai berkhianat kepada manusia. Mereka melanggar perjanjian, melancarkan peperangan tersembunyi, mencuri jiwa manusia satu persatu untuk memperkuat diri. Untuk mencapai tujuannya, kaum iblis menggunakan mantra terlarang, mantra yang dilarang oleh hukum alam itu sendiri. Wait, simbolnya? It's real? Mirip sama tulis yang ada di layar korban kan? Bul, sini deh. Why? Lo lagi lihat apa? Lihat deh Bul, aksara mantra sihir di cerita ini. Mirip banget tahu sama tulisan yang ada di leher korban kan? Ada keterangannya. Mantra ini ditulis menggunakan aksara rune, sebuah bahasa kuno yang dipercaya berasal dari peradaban lama dan sering dikaitkan dengan praktik sihir serta ritual pemanggilan. Mantra ini diyakini memiliki makna simbolis yang kuat, sering digunakan untuk menandai kehancuran, pengorbanan, atau peralihan dua dunia. Ketika mantra ini diucapkan, segel tersebut akan mengikat jiwa mereka. Jiwa tersebut akan terseret ke dalam kegelapan. Sejak hari pengkhianatan itu, perang antar manusia dan iblis tak pernah benar-benar usai. Hingga kini, bayangan mantra terlarang masih beredar di dunia, menunggu tangan yang cukup berani atau cukup gila untuk menggunakannya kembali. Wait, makin dibaca makin turun IQ gue satu anjir. Re, ayo pulang. Loh, kenapa? Tiba-tiba banget. Rea, anting yang gue kasih kemarin masih lo pakai kan? Of course, soal gue pakai. Kenapa emang ya? Gak apa-apa.
Lo pakai aja ya, jangan dilepas. Lo kenapa sih? Aneh banget, heran. Lo makin hari makin aneh tau nggak? PMS lo. Iya, gue PMS. Pantesan anjir, sampai gue pikir tuh lo kaum iblis karena makin hari makin aneh semenjak ada berita itu. Ya enggak anjir. Ya kali. Ya, tegang amat sih mbak. Gue kan cuma bercanda. Ya, gue ke kamar duluan ya, ngantuk. Cepet banget ya, Ge. Ini belum selesai loh. Ya udahlah, gue nonton sendiri. Nanggung kalau berhenti di tengah jalan. 複数の利害が絡み合うから 確かにな。他にも黒幕がいるとしたら、日向の意志に関係なく事態が動くことも考えられる。 Ini lampu kok pakai mati segala sih? Sumpah, kalau gelap-gelap gini apartemen Nebula serem banget gila. Bul, Bul, Nebula, udah tidur apa nih anak? Mau copot. Anjir lah, baru sehari di sini jantungku disentil petir. Bul, Bul, Bula. Bangke, gue pikir setan. Lo ngapain dah mocok di situ? Oi, Bul. Menjauh, Re. Tutup pintunya sekarang. Kenapa sih? Jangan bercanda ah, gak lucu anjir. Menjauh, Re ya. Tutup pintunya. Kunci. Lo gak boleh ada di kamar ini. Keluar ya. Gue mohon. Gue gak mau nyakitin lo di sini. Hah? Nebula? Mata lo? Ini gue lakuin buat keselamatan lo. Aduh. Anjir, apa itu, Cok? Napas naga kah? Bul? Bul? Buka, Bul. Lo kenapa? Buka, Bula. Stop, Rea. Lo gak boleh masuk ke sini. Sekarang ini lo gak boleh ada di deket gue, Rea. Maksud lo apa sih, Bula? Jelasin ke gue. Jangan buat gue takut. Lo nyembunyiin apa dari gue? Kenapa lo gak pernah ngomong, Bul? Gue dari awal udah curiga. Ada yang gak benar dari lo. Lo bener-bener bersikap gak kayak biasanya. Cukup, Rea, cukup. Banyak hal yang gak perlu lo tahu. Gue gak bisa ceritain semuanya ke lo. Ini bukan hal sepele yang bisa lo ngerti. Gue ngelakuin ini juga karena gue ngelindungin lo. Gue gak mau kehilangan satu-satunya orang yang ada di hidup gue, Rea. Gue gak punya tempat pulang, Rea. Gue gak punya tempat bersandar. Gue mati-matian buat nutupin semua ini, Rea. Karena ini bukan masalah yang sepele. Dan masalah ini tuh tabu di dunia ini, Rea. Gue
gue yakin juga kalau gue cerita lo gak akan percaya dengan kebenaran yang ada. Gue juga benci sama takdir ini, Rea. Lo gak ngerti apa yang gue rasain, Rea. Lo gak ngerti. Gue nutupin semua ini karena gue gak mau kehilangan lo. Kehilangan satu-satunya orang yang ada di dalam hidup gue, Rea. Gue gak mau itu terjadi. Gue udah terlalu capek dalam kesepian. Gue gak mau sendiri lagi, Rea. Gue takut. Gue benci kesepian, Rea. Gue benci. Gue gak jujur karena gue takut, Rea. Bahkan gue takut sama diri gue sendiri. Gue bener-bener gak mau ngejalanin takdir ini. Tapi takdir gak bisa diubah. Gue cuma minta satu. Lo tunggu sampai besok. Baru gue akan cerita semuanya. Bul, gue masuk ya. Are you okay? Lo kenapa, Bul? Maafin gue, Re. Gue bohong. Gue ngebohongin lo tentang segala hal. Tentang siapa gue. Tentang identitas gue. Tentang semuanya. Gue cuma takut kalau lo tahu, lo bakal benci liat gue. What do you mean? I'm not completely human, Re. Gue juga denial. Awalnya, gue ngira kalau gue itu anak biasa. Anak manusia. Layaknya yang gue lihat selama ini. Karena gue berbaur di lingkungan itu. Gue tumbuh di lingkungan yang sebenarnya gue nggak boleh ada di sini. Even my grandma never said anything about me. Sampai waktu itu, waktu umur gue 7 tahun, gue baru tahu semuanya. Gue baru tahu siapa gue. Dan gue baru tahu siapa ibu gue yang selama ini gue nggak pernah tahu dia di mana. Masuk, Nak. Udah sore. Iya, Oma. Oma, Atara mau tanya deh. Tadi Atara lihat orang lewat kan depan rumah, tapi orang itu kok kayak ada apa ya, Oma? Bayangan-bayangan berwarna gitu di sekeliling tubuhnya. Itu apa ya, Oma? Bayangan? Bayangan apa maksud kamu? Kamu salah lihat kali. Ih, enggak loh, Oma. Atara lihat orang-orang tuh di sekeliling tubuhnya ada bayangan gitu. Kayak apa ya? Kayak itu loh, Oma, yang kayak di cerita-cerita dongeng tuh loh. Tapi semua orang warnanya biru. Oma juga biru. Udah, sana kamu mandi, habis itu kamu tidur. Besok kan mau sekolah. Ya udah deh, Oma. Apa mungkin kekuatan Atara mulai bangkit ya? Gawat, kayaknya di bencana. Atara akan baik-baik aja kan? Ya Tuhan, takdir apa yang kau berikan ya Tuhan? Sebelumnya anakku, sekarang cucuku. Kenapa Tuhan? Kenapa? Oma sakit. Oma sakit, Oma. Atara nggak kuat. Oma sakit, Oma. Oma, ayah. Oma sakit, Oma. Oma.
Kenapa sayang? Apa yang sakit nak? Oma sakit, Oma. Dada Tara sakit. Kepala Tara bunyi. Sakit, Oma. Ibu, maaf. Aku tidak bermaksud membuat takdir jadi sekacau ini. Tidak bermaksud. Setelah semua yang terjadi, Rosetta. Aku minta maaf. Kali ini biarin aku yang sembuhin Natara ya, Bu. Aku mohon. Kalau nggak segera ditanganin, aku takut nyawa Tara yang akan terancam. Ini anting yang sudah aku beri Run. Itu bisa mencegah rasa sakit. Tolong pakaikan anting ini kepada Atara ya, Bu. Pergi, Rosetta. Aku tidak ingin Atara melihatmu. Gue awalnya mikir gue halusinasi. Gue nggak bisa mencerna semua yang terjadi deh saat itu. Sampai akhirnya tiba-tiba gue bisa ngegunain hal yang gak bisa manusia gunain. Dan setelah kejadian itu, gue percaya gue bukan benar-benar manusia. Gue gak cerita ke lo dan gue nutupin semuanya karena gue tahu Rea, hal kayak gini tuh dianggap tabu dan gak mungkin ada orang yang percaya tentang hal gituan. Selama ini gue hidup dalam bayang-bayang. Gue sembunyi. Gue gak punya siapapun yang tahu tentang gue. Gue benar-benar nge-keep semuanya sendirian, Rea. Gue capek banget. Kadang gue pengen cerita ke lo, tapi rasanya rumit karena ini bukan masalah sepele. Setelah Oma meninggal, gue gak punya siapapun. Gue hidup dalam kesendirian, dalam kesepian, dan gue benci itu. Gue tahu ini sulit buat lo percaya. Selama ini gue bohong karena gue takut, Rea. Hey, look at me. Gue gak peduli mau lo iblis kayak manusia kayak kucing kayak siluman kayak, no problem. You can tell me about anything. Karena dari awal lo yang selama ini ngedengerin cerita gue. Bahkan lo memaklumi semua kegilaan gue. Ibaratnya lo itu udah gue anggap sebagai rumah, Bul. Lo tahu keluarga gue gimana. Jadi gue gak peduli latar belakang lo. Walaupun mungkin awalnya gue bakal takut atau bingung. Gue gak pernah sekalipun berpikir untuk gak temenan lagi sama lo. Rea. Yes, it's me.